yang cukup ketat, cukup berdarah, cukup menghabiskan energi, dana, sumber daya segala macam akan dipertaruhkan di Jawa. Karena kemenangan di Jawa, selisih berapapun sangat mempengaruhi kepastian kemenangan. 2019 ketika pertarungan di Jawa itu selisihnya cukup jauh, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, kemenangan daerah lain, Banten segala macam akan menjadi sia-sia karena selisihnya jauh dan sulit untuk bisa memberikan data atau akurasi yang signifikan untuk dia kemenangan. Seringkali para caleg maupun tim capres ini tidak siap dalam kekalahan. Padahal kekalahan itu penting, kekalahan itu bisa dimenangkan berupa bukti dan data, selalu lemah di pengadilan. Karena sekali lagi seringkali orang memotret atau memfoto daripada form C1 plano atau yang di KPPS atau di TPS, tapi perjalanan itu adalah sebetulnya di C1 kecil. Artinya proses itu yang harus dikawal benar-benar. Tapi paling sering terjadi di lapangan, partai-partai pengusung tidak maksimal untuk urusan capresnya, artinya tidak mengawal secara benar untuk saksinya, tapi lebih cenderung pada pencalekannya diri sendiri ataupun tim yang dibentuk daripada caleg itu. Karena kalau membiayai semua TPS capres itu, saya rasa hampir bisa dikatakan sulit karena biayanya cukup tinggi, cukup besar kan itu. Sebagai analisa pada saat dulu Ganjar itu Jawa Tengah ketika pilihan gubernur pertama itu hampir 60.000. Jadi kalau satu orang 100.000 berarti 6 miliar. Kalau 200.000 12 miliar. Pertanyaannya, berapa triliun yang akan dihabiskan untuk persiapan TPS? Padahal saksi kunci itu adalah ketika bukti dan data itu adalah di TPS. Sekuat apapun pencalonannya, kalau bukti data yang diperoleh saksi tapi tidak ada saksi, dia menjadi percuma. Karena itu tadi analisa daripada caleg maupun tim capres harus menyatu, harus berirama, saling menyamakan persepsi untuk bagaimana pola pendataan daripada hasil-hasil di semua TPS. Karena pola akan dipastikan pemilu jujur dan adil itu akan dicapai, tapi memang sangat sulit, apalagi kebiasaan terutama di pinggiran itu lebih cenderung adalah politik praktis atau money politik yang susah dihindari karena itu sebuah budaya atau kearifan lokal. Kalau di perkotaan atau di daerah-daerah yang cenderung tengah itu cenderung pemilih cerdas, pemilih logik, pemilih pintar, itu pasti akan melihat ketokohannya, melihat isunya, melihat rekam jejaknya selama dia jabat atau beraktivitas di masyarakat. Itu pasti jadi penilaian di masyarakat perkotaan. Tapi di masyarakat desa dan pinggiran cenderung kepraktisan itu masih menjadi hal yang utama. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita bisa melihat bahwa prediksi 2024 pertarungan itu cukup menarik, dan hari ini sudah dipastikan pertarungan sudah mulai bergerak, saling isu negatif sudah dimulai, ketokohan orang atau keberhasilan orang pasti dicari kelemahan dan kejelekannya dari segala macam sudut, dan ini adalah sebetulnya pencegahan daripada demokrasi itu sendiri, tapi itu realita. Mau dibilang apa itu situasi di masyarakat, suka nggak suka ya itu. Nah, sekarang branding
konvensional juga mulai terjadi, banyak gambar, billboard, brosur, macam-macam itu sudah dimulai. Tapi jangan lupakan bersifat aspiratif, baik itu media sosial itu apapun, mau WA, mau TikTok, mau YouTube, mau bentuk apapun, Instagram, segala macam, Twitter, hari ini sudah terjadi. Dan saling menjatuhkan sudah terjadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita caleg atau tim sukses itu menjawab tantangan itu. Prediksi daripada lembaga survei itu terjadi, cuman sekali lagi pandangan saya tren survei ini tidak signifikan. Karena hari ini kalau melihat dari lembaga survei bisa diubah dengan ketika sosial media mengadakan polling. Contoh, bagaimana ketika Karneles wawancara Anies, ternyata prosentasenya tinggi, sampai 70% sementara yang lainnya di bawah itu. Sementara kalau hasil survei kan Prabowo tinggi, Ganjar tinggi, tapi Anies masih dalam 3 besar. Tentunya situasi survei ini akan diimbangi oleh situasi sosial media. Nah, tinggal kita yakinin yang mana yang benar, dan yang pasti dua-duanya sama adalah membrainwash pemilih untuk menentukan dia memilih siapa. Artinya di saat popularitas sudah digabungkan dengan berbagai macam bentuk media konvensional ataupun aspiratif, maka kuncinya adalah kepercayaan masyarakat untuk memilih calon itu. Nah, milih calon ini pasti akan ada pengaruhnya dengan partai politik pengusung. Jangan salah pilih dalam menentukan di partai apa, kecuali kalau dia incumbent, artinya sebelumnya sudah jabat, pasti dia kembali partai itu. Dan tidak ada kemungkinan dia akan balelo. Karena balelo dia dari nol, dia harus menggalang, dia harus membangun jaringan, dia harus memberikan segalanya. Itu cukup sulit dibanding kalau dia kandidat atau caleg pertama kali, maka pilihlah partai atau yang mengusung capres di daerah dapil atau konstituen yang menjadi sasaran Anda, supaya apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda korbanin, itu menjadi kunci kesuksesan untuk menjadi pemenang untuk diri Anda dan pemenang bagi capres yang Anda dukung ataupun didukung oleh pemilih Anda. Hanya kemungkinan menurut saya antara 3-4, artinya kalau 3-4 ya kemungkinannya kalau PD sama Golkar jadi satu, berarti koalisi Indonesia Bersatu bubar, maka pertanyaannya Ganjar nggak dapat kendaraan. Kalau misalnya Prabowo, Caimin, dan Anies, AHY, maka 3 kandidat itu, jadi apapun yang dilakukan Ganjar, apapun yang dilakukan yang lain, Erick Thohir atau gubernur-gubernur yang lain, itu juga percuma. Dia membuang waktu, akhirnya nggak memikir rakyat. Hari ini kan mereka masih pejabat, tentunya harus memikir apa yang dia manfaatkan rakyat, apa yang dia manfaatkan seorang presiden. Konsentrasinya harus itu. Kecuali kalau Anies yang tanggal 16 ini sudah dipastikan lengser karena masa baktinya sudah selesai, dia akan bisa lebih total. Nah, pertanyaannya, calon gubernur yang akan menjadi calon capres ataupun menteri yang mau calon capres, dia kan masih menjabat sangat tidak etis sebetulnya secara politik dan secara etika kenegaraan. Karena biar gimana, Anda semua itu adalah digaji oleh rakyat dan harus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. Jangan bermanuver
jangan bergerak yang tidak sesuai dengan tanggung jawab atau amanah diberikan kepada para calon presiden yang sekarang masih menjabat gubernur atau menteri atau apapun. Tentunya pertarungan ini akan menjadi menarik dan saya berharap seharusnya seorang Presiden Jokowi gak usahlah masuk ke arena pencapresan atau isu apapun, karena sebenarnya Presiden Jokowi harus menjadi wasit yang baik, harus bermain di tengah, tidak berpihak manapun, mendukung siapapun berpihak. Seharusnya kalau dia tidak punya kepentingan apapun dan memang Presiden Jokowi itu prestasinya bagus, lebih baik dia tunjukkan demokrasi di Indonesia yang memang sudah hebat di mata internasional, bahwa kita punya demokrasi yang sangat luar biasa dan sangat mendunia. Artinya demokrasi kita ini diakui oleh dunia. Tapi kalau Presiden Jokowi bergerak melakukan manuver-manuver yang menurut saya tidak perlu, ini terus terang menjadi kemunduran demokrasi dalam pemilu 2024. Nah sekarang tinggal kenegarawan seorang Jokowi yang diharapkan untuk bisa senetral-netralnya, tidak berpihak manapun, karena dia adalah seorang wasit, sehingga pergantian kepemimpinan 2 periode ini menjadi sangat mulus dan sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Tapi kalau kepentingannya masih besar ya pasti ada penjagalan atau kamuflase atau bentuk apapun yang sangat merugikan pesta demokrasi 2024. Kembali, apakah memang Presiden Jokowi punya keinginan untuk demokrasi yang kuat, pemilu yang jujur dan adil, sehingga sampai kapanpun seorang presiden akan dinilai keberhasilannya dalam melaksanakan tanggung jawab terakhirnya adalah penyelenggaraan pemilu jujur dan adil, transparan dan terbuka. Ini semua kembali ke Presiden Jokowi. Nah, bagi partai politik yang sampai hari ini, terutama yang mendukung koalisi pemerintah, memang menunggu sinyal ataupun hal-hal yang momen tertentu dia akan bergerak, dan saya yakin pergerakan itu ketika Desember 2022 partai politik akan menjadi jelas, partai politik peserta pemilu partai mana aja, dan Februari dipastikan pencalekan akan maksimal sampai dengan November dari DJS ke DJT, maupun nanti pemilu itu dari DPS ke DPT. Nah, itu semua starting yang sebetulnya kalau bicara masalah popularitas sangat merugikan partai politik sendiri. Cuman ya namanya partai politik punya aturan, punya hitungan, punya analisa, sehingga dia akan mengambil momentum kapan dia akan bergerak. Karena politik itu tidak lepas daripada momentum. Ketika momentum pas, partai itu akan besar, dan partai yang mengusung capres itu akan memperoleh hasil. Begitu juga sebaliknya, capres kuat, momentumnya pas, dia akan memberikan dampak yang signifikan kepada partai politik. Kita lihat perkembangannya. Saya yakin 2023 di awal partai ini yang mendukung pemerintah akan bergerak sesuai dengan momentum atau analisa atau perhitungan-perhitungan mereka. Kita lihat perkembangan. Terima kasih.